wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Shalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ulama'ihi an-nujumin ya Rabbal. Saya akan membacakan simpulan rangkuman dari beberapa tafsir ya. Pada surat Al-Hajj, suratul Hajj ini surat yang paling lengkap karena ia Makkiyah Madaniyah pula, turun ketika Nabi mukim atau musafir, kemudian turun juga pada masa damai dan masa perang, turun dalam banyak situasi dan kondisi sehingga ia paling lengkap ya, pra-hijrah maupun pasca hijrah. Yang murni Madaniyah itu ayat yang tadi dibaca itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang juga kita baca kalau lagi sholat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah itu ya. Barakallahu lil alamin fi ayatin bayyinatin maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul, ada boleh juga dibaca hajjun ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, wajib haji tetapi patut digarisbawahi man istata'a ilaihi sabila. Pada perjamuan yang lalu kita sudah membaca wa iz bawwa'na li Ibrahima wa adzin fil haji finnasi bil haji, kemudian liyashhadu manafi'a lahum ya. Nabi Ibrahim diperintahkan menyiapkan tempat itu, membangun ulang, merekonstruksi ulang tempat yang awwala baitin, mula-mula rumah yang mula-mula dibangun oleh Allah itu ya. Tentu saja melalui Nabi Adam ya, di bumi, kemudian rata dengan tanah akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi wassalam. Kemudian untuk menyediakan makan al-bait ya, titik koordinatnya, misinya Allah tusyrik bi syai'an. Mula-mula sudah Allah tusyrik ya, atau labbaik Allahumma labbaik la syarika, nah itu dia, la syarika laka. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin finnasi bil hajj, menyeru, memanggil. Jadi meskipun ini pesan Allah ya, jadi panggilan Allah saja, Nabi Ibrahim hanya kurir ya, memanggil saja. Kelak akan banyak orang datang, baik berjalan kaki maupun mengendarai unta yang polio katanya. Padahal unta kurus ya. Jangan remehkan unta itu hari. Pada ayat yang ke-36 ada wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta itu syiar-syiarnya Allah juga. Jangan disepelekan. Unta kecil, unta kurus maknanya adalah capek karena perjalanan jauh, atau unta yang sudah terlatih melakukan perjalanan jauh. Artinya kalau mau naik haji ya naiklah moda transportasi atau travel yang terpercaya. Jangan travel yang menjadi sponsornya demo lalu diciduk semua ya setelah itu. Kemudian nanti akan datang ya dari segala penjuru. Min kulli, makna kul ini tidak semua. Memang demikian gaya bahasa Arab. Kadang itlaqul am li iradatil khos, menyebutkan banyak, umum, general ya general, tapi maksudnya tidak spesifik ya. Dan ibadah haji ini sudah terang banget. Oke, berikutnya liyashhadu manafi'a lahum. Banyak sekali manfaatnya secara ekonomi. Kemarin sudah kita singgung ya, ekonomi, politik, kebudayaan, macam-macam ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan. Kan mikot itu kan boleh dimulai Syawal ya kan. Dari kata waqt mikot itu, tempat mulai haji. Sudah niat haji di sana. Ya ada yang dari Yaman, dari Irak, lewat mana nanti kalau Anda ke sana Anda tahu.
Kemudian panggilan haji ini kita sudah dipanggil, maka kita menjawab labbaik. Kita menerima, mendengar, menyambut panggilan itu karena memang Allah yang memanggil ya. Ada juga yang mengatakan ayyamul ma'lumat ini adalah walayalin asyar 10 ya. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini di tafsir Al-Mawardi juga. An-Nukat al-Uyun banyak disebutkan, banyak pendapat. 3 atau 4 itu. Kemudian ada yang juga katakan 8 9 Dzulhijjah maknanya tarwiyah Arafah atau ayyamut tasyrik. Pernah mendengar tasyrik ya? Bukan kaf ya, qaf ya, ayyamut tasyrik. Bukan syirik ini, tasyrik ya. Bil qaf. Ya 11, 12, 13. Setelah yang menahar itu. Kemudian ya menyembelih kurban disebarkan kepada ba'isal fakir. Oke, kemudian summal yaqdu tafassahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Oke, sekarang bersih-bersih. Ada beberapa buku menarik ya. Gurunya atau orang yang sangat menginspirasi Cak Nur itu namanya Robert N. Bellah. Salah satu bukunya yang populer adalah Buy and Believe. Ini hanya untuk memperkaya perspektif saja. 76 ini terbit buku ya. 1976. Oke. Bayan ini melampaui maknanya. Dikatakan bahwa transformasi sosial, masyarakat sosial yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini masyarakat yang teramat modern di zamannya. Kenapa? Karena titik tolaknya adalah Baitul Atiq, rumah pembebasan. Kalau dikatakan rumah tua ya memang sudah ada mula-mula. Kalau dikatakan rumah pembebasan jelas membebaskan dari syirik. Oleh karena itu ayat ini segera mengcounter, membantah bahwa ibadah haji adalah warisan kaum pagan, ibadahnya kaum pagan. Segera dibantah oleh ayat ini. Jadi tadi itu bagaimana? Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an. Sedikit saja enggak boleh, apalagi syirik-syirik yang banyak. Yang khafi saja enggak boleh, apalagi yang besar itu. Kaum pagan maknanya kaum penyembah berhala ya. Ini kok nyembah kok nyembah Ka'bah, kok ini. Ke Mas'a itu tempat sa'i ya, Sofa, Marwah macam-macam. Nah, itu segera di counter itu. Jadi haji ini bukan warisan atau ibadahnya kaum pagan, kaum musyrikin, tidak. Sudah. Bersihkan ya tawaf. Oke. Tawaf. Makanya ibadah haji ini sudah sangat dikenal. Sangat populer itu. Dan nanti disinggung ya di belakang itu, agak ke belakang, zalika wa yu'azzim sya'irallah. Kita nyambung dengan itu juga. Wa yu'azzim sya'irallah min taqwal qulub, ada yang begitu. Oh, ternyata di ayat ini fa inna min taqwal qulub ya. Di ayat yang lain juga di surat Baqarah ada sya'irallah, simbol. Oke. Haji ini kan dimulai dari ihram ya kan, niat mikot itu ihram. Ihram ini apa sih? Pakai pakaian yang tidak berjahit. Kenapa tidak berjahit? Kenapa laki-laki perempuan kumpul jadi satu? Ini jelas kesetaraan gender. Oke, saya sebutkan dulu ya. Ini tokoh liberal pasti, tapi kita tidak menganggap itunya. Jadi banyak, atau John L. Esposito itu juga mengemukakan bahwa masyarakat yang dibangun oleh Kanjeng Nabi ini terlampau modern sehingga generasi setelahnya itu sulit untuk nyusul, karena beliau memang qudwah ya, role model, contoh ideal. Maka sulit meniru itu. Ya tentu bisa, tapi tidak 100% ya, karena memang beliau ini teladan dan mempertemukan semua klan dan seterusnya. Di zaman Nabi pun, oke saya teruskan dulu kenapa Baitul Atiq ya. Di zaman Nabi pun pernah terjadi banjir bandang. Saya barusan buka hadis Sahih Muslim ya, 1223 nomor hadisnya. Dikemukakan bahwa Sayyidah Aisyah ini pernah bertanya begini, kan tawaf itu tidak boleh berada di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail tahu? Yang berbentuk tapal kuda begini loh. Itu Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah sebenarnya. Jadi kalau tawaf melewati ini harus di luarnya, tidak boleh tawaf di situ. Karena dianggap itu bagian dari Ka'bah. Kenapa? Jadi dahulu tawaf ini, Ka'bah ini lebih besar.
banjir, krisis, jangan ini loh ya, jangan sampai ayo kumpulkan yang halal-halal, yang baik ya. Jangan sampai pakai barang-barang yang haram ini membangun Ka'bah ini. Akhirnya dikumpulkanlah, maknanya bukan dari judi, bukan dari taruhan perang, lomba puisi, macam-macam, bukan itu. Akhirnya dikumpulkan tidak banyak dana, lalu dibangun ulang dan lebih kecil. Di zaman Sayyidah Aisyah nanti ditanya, Kanjeng Nabi kenapa tidak dibangun, di hadis Sahih Muslim tadi ya. Kalau bukan laula itku qaumiki, di satu hadis ya, atau kalau bukan karena kaummu baru terbebas dari jahiliyah, minal jahiliyah ya, la fa'altu, saya akan bangun itu. Nur ya. Laula mujarradu qaumiki minal jahiliyah, atau itku qaumiki anil jahiliyah, la fa'altu. Kalau bukan kaummu karena kaum kita ini baru terbebas dari jahiliyah, saya sudah bangun ini. Makanya nanti setiap khalifah itu proyeknya adalah menghabiskan APBN untuk bongkar pasang Ka'bah, untuk bangun ulang Ka'bah. Kan biasa kan wali kota begitu kan. Ini khalifah langsung. Saya ketika, wah terus itu nanti khalifah-khalifah di masa Bani Umayyah ya. Sampai nanti di Abbasiyah itu begini, Harun Ar-Rasyid ya. Mau bongkar Ka'bah juga, untung beliau sowan kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kata Imam Malik, la taf'al ya Amirul Mukminin. Wahai Bapak Presiden, jangan kau lakukan. Saya khawatir nanti proyek bongkar pasang, rekonstruksi, membesar, mengecilkan Ka'bah ini akan menjadi proyeknya para raja. Ini kata khufayatu ayyakuna antakuna mal'abatan bainal muluk. Ini jadi mainannya para raja. Watazula haibatuhu an qulubin nas. Nanti hilang haibah wibawanya Ka'bah dari hatinya orang-orang. Kok bongkar ini akhirnya tidak dilakukan. Jadi jangankan tahlil, Ka'bah saja bid'ah itu. Itu bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim, bukan, lebih kecil. Itu kan sudah bid'ah berarti itu. Jadi tidak usah takut bid'ah lah. Ka'bah saja bid'ah kok itu. Ini video ini kita pernah bikinnya kontra-kontra begini, zaman dulu lah mungkin sama. Ketika kita masih agak kasar-kasar, agak beringas itu. Sekarang saya sudah baik, sudah berbaik sangka, dan Adnan gak setuju. Duh, di kita ini suruh ugal-ugal tok sama dia. Itu loh kalau buru-buru mau nikah juga kadang begitu. Takbir nak ini. Baik, kemudian oke. Tidak boleh pakai pakaian berjahit, tidak boleh pakai wewangian. Tapi kecut Pak, kecut ke Allah enggak apa-apa. Kemudian tidak boleh pakai pakaian berjahit. Jahit ini menunjukkan status sosial. Coba Anda ini kan dijahit menjadi sarung, jadi jaket. Itu status sosial itu. Makanya seperti kain kafan, memang ini perayaan mati sebenarnya. Kalau katanya Ali Syariati itu drama spiritual, sutradaranya Allah, tokohnya Nabi Ibrahim, tokohnya Sayyidah Hajar, satu lagi Bahriah, setan. Itu tokoh-tokohnya, antagonisnya. Protagonisnya jelas Nabi Ibrahim ya. Meneladani Nabi Isa. Kemudian tawaf, tadi sudah disinggung oleh Nafis itu. Jadi Hajar Aswad ini saya belum nemu hadis sahih bahwa Hasan bahkan Hajar Aswad dulunya putih seperti susu, itu batu surga atau batu meteor, kemudian karena dosa-dosa manusia lalu menjadi hitam. Kalau memang demikian pasti oleh Nabi disebut Hajar Abyad, bukan Aswad ya kan? Dari awal sudah disebut batu hitam ini, tapi mungkin itu cerita yang beredar seputar itu ya. Ya mungkin ada hadis, tapi wallahu alam. Bagi saya tidak penting itu tawaf. Kita akan bikin perjanjian itu. Saya tidak akan syirik lagi. Saya fokus menjadi hamba. Kemudian setelah berkomitmen bikin MOU, biasanya orang berjabat tangan. Maka Hajar Aswad ini simbol tangan Tuhan. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya cukup melambaikan tangan. Sayyidina Umar 2 kali dilarang mencium Hajar Aswad oleh Nabi. Karena terlalu tinggi besar. Kamu nanti merepotkan orang lain. Minggir, kamu nggak usah nyium Hajar Aswad. Karena beliau Sayyidina Umar ini tinggi besar ya orangnya ya. Sangat gagah lah itu. Jadi kalau lewat merepotkan orang lain nanti itu. Karena ada pepatah ya, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Itu orang tinggi, kalau orang pendek duduk sama rendah berdiri sama saja. Kemudian itu beliau dilarang. Dan beliau Sayyidina Umar ini juga pernah kepada Hajar Aswad itu. Kamu batu loh ya, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Kalau Nabi tidak mencium kamu, saya tidak lakukan itu. Tidak mau cium, batu saja. Tapi ia mulia karena sya'airullah, perlambang kehadiran Tuhan, kita berjabat tangan dengan Tuhan. Nah itu dia.
Mungkin warna kain merah putih, apa merah putih tidak ada apa-apanya. Tapi karena ia lambang Indonesia kita muliakan. Takbir enggak? Ini lambang Indonesia ini, wajib kita muliakan. Kok malah tidak hormat ke Pancasila, apa ke bendera, kok malah haram itu. Kampungan banget sih. Nah, tapi enggak, itu bahasa dulu, bahasa sekarang ya monggo tidak hormat tidak apa-apa. Itu bahasa versi zaman jahiliyah itu. Bahasa sekarang ya hormat silahkan, nggak hormat nggak apa-apa. Nah itu dia. Cuma kain loh ya. Ya hanya tulisan BH, nggak usah H saja, BIN. Hanya tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sekedar tulisan. Tapi karena ia lambang Indonesia, lambang negara, wajib kita muliakan. Coba batu loh. Nggak ada manfaat, nggak ada mudarat itu. Dicolong pernah. Jadi Hajar Aswad ini pernah hilang 7 tahun, bukan 2 hari, 7 tahun hilang itu. Versi yang lain 3 tahun. Dicolong, tidak ada Hajar Aswad itu. Lalu dipecah dan sekarang diretak, disambung jadi satu kan, ya pakai semen pasti itu. Saya kira Pak Sul lebih tahu ya, atau tukang-tukang pengganti Pak Sul. Ya batu biasa, tapi itu sya'airallah. Tempat sa'i misalnya. Dari sofa, marwah. Sofa itu maknanya bening, marwah ridho. Kalau beramal hatinya jernih, pikirannya bening. Nanti puncaknya ridho, puncaknya marwah. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat binatang. Itu kalau versi Ali Syariati itu anjing, serigala, domba itu dihilangkan semua. Jadi ini jelas pembebasan. Dan apa enggak ini Pak, berdesak-desakan laki-laki perempuan apa macam-macam lah. Apa enggak bau nanti? Kenapa dilarang pakai parfum? Anda tahu kenal orang laki-laki perempuan karena parfumnya ya kan? Kalau cimol tahu bencong karena parfumnya juga, betul kan ya? Sebab ada parfum itu namanya parfum selamat tinggal. Orangnya pergi, parfumnya masih tersisa, tertinggal di hati Anda, betul enggak itu? Ada kan teman yang parfum begitu kan? Ada kan? Ada yang kecut juga banyak kok itu. Nah, saya kira parfumnya, saya tidak nyebut mamanya siapa, Niko lah, tapi kan aroma parfumnya kan masih tersisa. Sampai berjenggot dia kan gara-gara parfumnya itu. Makanya dilarang pakai pewangian. Kalau kecut ke Allah itu. Maknanya apa? Supaya kita mencium baunya Allah di sana. Nah, itu dia. Coba paham ya? Jadi tidak boleh pakai parfum supaya mencium wanginya Allah. Seperti apa? Nggak tahu, cium saja. Coba bau mulutnya orang puasa kan lebih wangi dari misik katanya kan? Nah, itu dia. Tidak pakai pakaian berjahit. Tadi subuh saya bangunkan di kamar itu Heri ya, sebelahnya Ufa. Waduh, telur lagi kata saya. Wah, ini sudah tidak pakai pakaian berjahit kata saya. Makanya saya malas bangunkan subuh itu. Karena banyak teloris itu banyak sekali. Jadi mata ini kan saya langsung sakit mata. Tadi saya sebelum sih ada tahlil ada macam-macam. Saya pakai obat tetes mata dulu. Ini gara-gara telur tadi subuh ini kata saya. Yang mau kita lihat kan keindahan panorama seperti sama Iqbal kemarin kita lewat di laut itu kan ya supaya lihat telur yang dilihat tuh. Waduh, sudah begitu juga. Ya sebenarnya mau muntah cuma kita tahan-tahan saja. Nah ini pesannya apa? Ya pakai celana lah. Kalau enggak buatkan Heri dari triplek kan bisa itu kan. Buatkan dari cor ya bagus itu. Oke. Kemudian zalika wa yu'azzim hurumatillah, ini dari kata hormat. Dari kata hormat ya, dari hormat. Fa khudlau inna rabbi wa hilat lakum al-am illa ma tuna alaikum fajtanibur rijsan al awsan wa tajbu qaula zur. Oke. Haram itu juga hurumat, dari itu bentuk jamak, mufradnya hurmah. Haram ini kan mulia atau terlarang. Sesuatu semakin mulia semakin banyak larangan-larangan yang berlaku. Ini loh saya tidak pakai baju, tapi di rumah mungkin pakai kaos apa saja ya, kaos singlet atau kaos oblong. Tapi kalau ada tamu itu nampak tidak sopan, pakai celana pendek misalnya. Kecuali beliau pondok sebelah kan Habib itu, beda itu, celana pendek segini itu ya. Ada tukang pos datang kurir itu, mau mengantarkan pesanan untuk kiai yang lalu disebut nama saya. Ini Pak, orangnya Pak. Kemudian paketnya ditaruh di dadanya dan difoto itu ya. Itu orang pulang masih cemas itu. Ini kok ada kiai celana pendek, gondrong ya, bolu ya, bocah berbulu ya, dan berjenggot itu kemudian. Nah itu beda lagi ya, karena kan sering ada kan turnamen tenis meja di sini hanya pakai celana pendek saja, tidak pakai baju.
Ada juga yang di sana masang ram besi itu juga enggak pakai baju juga. Pakai jaket katanya. Oke. Oleh karena ini tempat-tempat mulia ya, memang kita ijtanibu, diminta menjauhi ya. Jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis, atau jauhilah perkataan yang dusta. Zur tadi maknanya boleh syirik, boleh janji palsu, boleh dusta. Kemudian satu lagi. Kalau ini mikot ini nanti contoh padang mahsyar itu Arafah. Kemudian contoh pakaian mati itu adalah pakaian ihram itu. Kemudian niat kita sudah ya, di mikot itu sudah niat itu. Kemudian ya ada sa'i, ada mabit ya, di Musdalifah macam-macam. Itu semua tempat-tempat itu adalah plotnya, alurnya. Nah, di sini tidak disebutkan tokoh terakhir adalah kita sendiri. Jadi kita di fase meneladani Nabi Ibrahim, kemudian terus ya begitu untuk mendapatkan poin betul haji yang bagaimana. Makanya nanti disebut haji. Oh ya, teman-teman mungkin perlu tahu kenapa sih kita sholat setiap hari tapi tidak dipanggil musolli? Kecuali ada kan tetangga kita Pak musolli kan. Kita kan puasa tapi tidak dipanggil soim. Kita berzakat tapi tidak dipanggil muzaki. Kenapa? Kita bersyahadat tapi tidak dipanggil musyahid. Kenapa tidak dipanggil itu? Kok haji saja? Nah, haji ini bikinan Belanda. Gelar haji itu loh. Saya haji 3 kali. Tulis saja HH ya kan. Jangan H1 saja. Ini bikinan Belanda. Dulu kan haji itu 3 bulan ya, perjalanan 6 bulan. 6 bulan sekurang-kurangnya. 7 atau 8 bulan, bahkan setahun. Ibadah haji itu perjalanan naik kapal. Biasanya kapal barang, kapal dagang Belanda. Nah, pulang orang yang sudah haji ini punya semangat juang untuk melawan Belanda, maka untuk gampang mendata, mengidentifikasi kopiah putih surban. Dan dipanggil haji, Pak Haji. Kok sekarang senang dipanggil haji itu? Itu bikinan Belanda, haji itu. Abah ya. Abi jahat ya. Itu bikinan Belanda. Lalu iya kalau ndak dipanggil abah, aboh katanya, bengkak-bengkak itu ya. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, apa kata orang Betawi itu robot gedek ya, kaku kepalanya, tidak bisa nengok lehernya itu, kayak seliu bantal itu. Tapi begitu Pak Haji, oh Haji sini nak, sini langsung sopan dia kalau dipanggil Haji itu. Ini bikinan Belanda. Entoh Kanjeng Nabi tidak pernah dipanggil Haji ya kan. Pak kalau dipanggil Kiai Haji ini produk budaya semua. Kiai itu kerbau. Maka saya tidak mau dipanggil Kiai itu. Kerbau, ada yang manggil saya Kiai kan, macam nidom, menyamakan saya dengan kerbau itu. Manggil Haji, Kiai, keris ya silahkan, orang lain tidak apa-apa. Orang siapalah ya di tempat lain ya. Nah sebutan Kiai itu kan barang-barang antik, keris ya kan. Keris itu karena melungker tidak bisa pakai ngiris katanya. Itu disebut gaman. Gaman itu terambil dari kegemane iman, pegangannya iman gitu katanya. Itu yang tidak bisa melungker, tidak bisa dipakai ngiris. Kalau lurus, bahasa Jawa telucur namanya linggis. Ada pengantin pakai linggis belakang itu. Pasti pakai keris itu katanya. Dan kembangnya 3 katanya kan ya, apa mawar. Mawar itu maknanya NKRI, Islam, Ahlu Sunnah, tan keno kinawar tawar. Nggak bisa ditawar lagi. Pak, saya mau nikah, Pak. Nggak bisa ditawar lagi. Heri gitu. Kemudian kembangnya melati supaya menjadi gondelani hati. Kembangnya lagi kantil ya. Satu lagi bunga bang mungkin ya. Supaya aku mantil ing madyoning mardoyo, di lubuk hati, di sanubari, di pemikiran. Tapi itu gampang lah kapan-kapan saja. Oke, kita teruskan sedikit. Walhasil, jadi sebenarnya panggilan Kiai itu kan produk budaya kan ya, produk budaya jadi sebutan. Kalau Anda manggil saya Ustadz itu guru ngaji, guru privat yang sudah dikebiri, takut pedofil, maka disebut Istadz. Terus dipanggil apa? Ya panggilan yang egaliter saja, panggil Bapak ya kan. Kalau Bapak kan versi siapa? Al-Sabah. Jadi saya dianggap pastor itu. Ada Bapak, baik Bapak katanya. Memang Indonesia Timur ya mau gimana ya sudah enggak apa-apa. Bapak ya. Aceh itu sebutan lebih egaliter. Juga kok sekarang seneng dipanggil Habib ya, tapi ini kritik ya. Ini bukan sentimen pribadi, bukan. Kok seneng dipanggil Habib? Ustadz, Kiai, si bocah-bocah dipanggil Habib ya kan, dicium kakinya pula kadang, aduh, juga bagaimana ya, memuntah kadang melihat itu.
Aduh ya, tapi ya sudahlah. Ya ndak mau muntah ndak jadi. Udah telan lagi. Jangan muntah di sembarang tempat. Pria-pria beristri tahu Pak Khalid ya. Dikeluarkan di dalam sulit itu Pak. Keluar kayak dalam. Kan aneh itu bahasa itu. Tapi itu hanya Pak Khalid yang tahu. Kok saya ndak tahu kata akhirnya? Ya belum itu. Tawaf saja dulu itu. Dan ada juga beberapa salah manistato'a ya, soal tadi ayat manistato'a. Nomor 1 istito'a ini ilmu, tahu ilmunya. Ini pengakuan para pembimbing haji loh ya. Jadi 70-80% orang yang melaksanakan haji itu salah. Tawaf itu seharusnya kan wudu, dia enggak wudu. Dia batal tawafnya, bagaimana kan? Jadi nomor 1 istito'a itu mampu, manistato'a kan masdarnya kan istito'a. Ilmu nomor 1. Aman perjalanannya, ada perompak enggak di sana? Pak, saya takut dicabuli, berarti enggak aman. Ya jangan itu, gugur itu istitoahnya itu. Mampu haji maksa kepingin dapat gelar, keluarganya terlantar, tercecer ya kan. Lebih baik keluarganya saja urus dulu. Jadi istitoah itu ilmu, kemudian aman perjalanan, kemudian tidak ada virus di sana. Kan dulu pernah ada virus Ebola ya, lalu pemerintah Saudi melarang beberapa negara yang ada virus itu, kemudian virus corona macam-macam ya. Baik, ini ayat ini diulang-ulang sampai di bawah ya, yang kurang lebih misinya sama, tidak syirik. Jadi jelas memang ibadah haji ini bantahan kepada mereka sebahagian orientalis. Sekarang mereka tidak mau disebut orientalis, ahli studi-studi tentang Islam atau ahli tentang ketimuran. Jadi malu mereka disebut orientalis itu. Terutama sejak keluar bukunya siapa? Edward Said, orang Madura nyebut Edward ya. Edward Said kan begitu ya. Jai siapa lagi ngaji ini ya. Diganti-ganti hurufnya Quran. Bunyinya itu ide je ajaluhu. Bagaimana? Yang bener gitu loh ngaji itu. Kalau zal ya zal dengan dal ya. Ide je ajaluhum. Aduh. Iya. Quran ini mukjizat. Kita baca sebaik mungkin itu bisa. Saya pernah cerita tokoh ini ya. Beliau Muammar ya, itu hebat sekali. Saya pernah cerita itu panjang lebar. Selalu beliau. Bisa seperti Ipan yang dituduh polio oleh Heria. Bisa, hanya kurang latihan saja. Semua metode terhebat itu kalah dengan metode mengulang-ulang itu. Bisa, ini mukjizat Quran ini. Beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bukan mukjizat. Bahasa Arab ini Pak, bahasa ahli surga. Saya tidak nemu hadis itu. Saya loh ya yang meneliti hadis itu hampir setiap hari, tapi ya sudah lah. Bahasa ahli surga. Allah ini maha poligot, maha menguasai banyak bahasa. Ya sudah, tapi ini bahasa ahli surga. Ya sudah, ya, pokoknya tidak tukaran sudah itu. Sekarang kalau dulu ya saya yang tukaran, sekarang ya sudah. Ya betul ya. Bahasa Arab bukan mukjizat, Al-Quran mukjizat. Jangan minder kalau Anda tidak pintar bahasa Arab atau bahasa Inggris atau apalah ya. Bahasa Perancis, jangan minder, santai saja, tapi ya tetap belajar. Jadi saya tidak pintar bahasa Arab. Orang Arab suruh ngomong Indonesia, tidak akan fasih itu. Mau belajar 10 tahun, tinggal 10 tahun di Indonesia, tidak akan fasih. Tapi coba orang Indonesia 2 bulan saja tinggal di sana, TKW itu langsung lancar bahasa Arab, ya kan? Kita lebih hebat sebenarnya dari mereka. Kenapa tidak pede jadi orang Indonesia itu? Lalu nyari asal-usulnya di Arab. Di Indonesia nggak apa-apa, santai saja. Coba orang Arab suruh ngomong Indonesia itu. Suruh nyanyi lagu anak-anak, pasti keseleo-seleo itu. Ya, betul Iqbal ya. Haytoyu, haytoyu. Tayo itu loh. Dia bisqajil nuramah. Jadi kalau buka aplikasi bank itu mobile banking gitu ya. Ahlan bi mobile banking gitu ya. Jadi selamat datang dengan mobile banking itu. Bunuk bentuk jamaknya bank itu. Tidak akan fasih mereka bahasa kita itu. Makanya karena masih pemula, siapa namanya sampean ini? Faiz ya. Sampean beruntung mondok di sini itu. Ya baca ida je kita maklumi, tapi cepat diganti itu. Je ajaluhum la yasta. Ya, tapi
ya tetap belajar. Ini mukjizat kok, bisa, sangat bisa diulang-ulang. Oke, mungkin demikian. Jadi ibadah haji ini kontroversi ya, ayat ini Makkiyah atau Madaniyah, ayat yang kita baca ini loh. Tapi yang fix Madaniyah adalah yang itu ya, perintah ya, walillah 'alan sahjul baiti min istata'a ilaihi sabilan itu. Namun demikian ibadah haji ini sudah jauh dilaksanakan, jauh sebelum Nabi Muhammad itu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Karena memang Baitul Atiq tadi itu. Jadi betul kalau disinggung tidak akan syirik di sana. Memang iya. Itu simbol-simbol tangannya Allah. Itu syairullah. Kita menjunjung tinggi simbol-simbol itu. Garuda, syirik. Ini kendaraannya Wisnu. Loh, ini sudah jadi simbol negara. Kalau Anda nggak suka Garuda, ganti Raja Wali ya kan. Kalau menolak Wali, menolak Quran. Kan begitu itu. Tapi ini Garuda Pak. Ya sudah, apa maunya perkutut ya kan. Kan debat dengan polisi dan siapa cewek yang gitu. Kamu kutilang katanya polisi itu. Lalu kata si cewek itu, kamu perkutut. Oke. Baik, saya kira demikian. Namun catatan yang lebih penting adalah haji ini upacara, ritual, ibadah untuk kita ketemu Allah itu. Kalau memang tidak bisa, opsi paling gampang, Allah bisa kita undang ke rumah kita, ke lubuk sanubari kita, ke hati kita. Bagaimana? Ya bersih-bersih. Mau ada tamu kok tidak bersih-bersih kan itu. Kita sudah dipanggil, semoga kita beruntung bisa ke sana. Kalaupun tidak bisa, jangan berkecil hati, ya santai saja. Ya taat kepada Allah itu, tidak maksiat kepadanya, usaha sepenuhnya ya. Kalau maksiat ya tobat itu sudah cara paling gampang. Ada cara lebih murah, berakhlak yang baik, itu cara paling hebat sudah itu. Makanya Nabi Ibrahim yang terakhir disebut Khalilur Rahman atau Khalilullah ya, sahabat. Kalau mau bersahabatlah dengan Tuhan. Sahabat ini apa sih? Saya bersahabat dengan misalnya dengan Pak Khalid ya. Tentu saya tidak ingin berbuat atau bertutur kata yang menyakiti perasaannya, betul ya? Demikian pula bersahabat dengan Tuhan itu. Kalau sudah dekat dengan Quran, dengan ilmu-ilmu, dengan Tuhan, biasanya sahabat ini curhat ke kita. Sahabat itu menyampaikan rahasia-rahasianya kepada kita. Dan salah satu rahasia adalah menjadi kekasihnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang